Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadah. Pemirsa channel PDI Pari Kabupaten Tulungagung dimanapun berada, berjumpa lagi di acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang tradisi Kupatan. Telah hadir pemateri narasumber bersama kita, beliaunya Ustadz Yasin Bisri. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasa? Alhamdulillah saat kita take ini masih puasa. Ya, nanti potong ini guys. Ya. Tema pada hari ini adalah Kupatan, tradisi Kupatan. Tradisi Kupatan. Di Jawa ketika hari raya puasa berakhir dilanjutkan hari raya Idul Fitri, ternyata ada tradisi Kupatan di mana-mana, terutama di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di Jawa pada umumnya. Betul. Sebenarnya Kupatan itu apa, Pak? Kupatan itu kalau dari sisi bahasa diambil dari kata kupat. Kupat, kupat, kemudian mendapat akhiran an menjadi kupatan, kan seperti itu. Kupat itu sendiri bisa dikira basa dua macam terminologi. Satu, kupat itu bisa dikira basa ngaku lepat. Kemudian yang kedua, kupat laku papat. Kalau dikolaborasikan menjadi ngaku lepat kelawan laku papat. Lah, indah sekali kan ini. Terus Kupatan itu mengacu ke barang apa? Jadi sebenarnya Kupatan itu kalau tradisi yang kita saksikan bersama-sama, dan kita memang bahas warga masyarakat Muslim di Jawa Timur, terutama di Tulungagung, Kediri, Blitar, Trenggalek kan tidak asing ya. Jadi betul. Kupatan itu hari raya setelah puasa Syawal. Jadi di Indonesia itu kan ada hari raya Idul Fitri, Lebaran. Itu kemudian ada hari Kupat. Kalau Lebaran Idul Fitri itu setelah puasa selama 1 bulan penuh, 1 Syawal itu Idul Fitri, sholat id di dalam masjid, di lapangan segala macam itu kan seperti itu. Kemudian berhari raya. Sebagian umat Islam itu kan ada yang menjalankan puasa sunnah di bulan Syawal. Jadi setelah hari pertama itu memang hukumnya haram berpuasa. Hari kedua Syawal itu disunahkan berpuasa Syawal sampai 6 hari. Kan seperti itu. Maka setelah itu ada Lebaran lagi. Kupat, disitulah Lebaran Kupat. Ini sebenarnya kalau kita tarik-tarik sebenarnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kan seperti itu. Setelah menyempurnakan puasa 1 bulan, bisa jadi 29 atau 30 hari, itu ketika sudah kelihatan ru'yatul hilal misalnya di Indonesia melalui sidang isbat, pemerintah misalnya memutuskan besok kita hari raya itu mulai ba'da maghrib sudah takbir. Jadi setelah menyempurnakan puasanya 1 bulan, itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ disempurnakan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam mengumandangkan takbir sebagai bentuk rasa syukur, itu nanti besoknya disertai dengan sholat Idul Fitri, kemudian bersilaturahim. Di sela-sela itu ada puasa sunat, namanya puasa sunat
Syawal selama 6 hari. 6 hari. Ini kan mengacu kepada sabda Nabi itu, barang siapa berpuasa selama 1 bulan kemudian menyertainya 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan berpuasa selama 1 tahun. 6 hari di bulan Syawal ini kemudian diakhiri dengan Lebaran dengan menyajikan kupat. Maka di sini letaknya hari raya kupatan. Ya, filosofinya itu tadi. Jadi kalau kupat itu kan dibentuk dari janur, dimasak sedemikian rupa itu ya, sebagaimana yang kita tahu itu namanya kupat. Kalau diartikan yang Kirotoboso yang pertama kupat ngaku lepat, ya memang spiritnya Lebaran itu, Idul Fitri itu kan bermaaf-maafan, saling mengakui kesalahannya. Iya, betul-betul. Itu sebenarnya sangat indah sekali, namanya kreativitas atau kebijakan lokal, apa itu namanya? Kearifan lokal. Kearifan lokal, mampu menerjemahkan bahasa agama ke dalam tradisi yang diinspirasi nilai-nilai agama. Seperti itu. Betul. Jadi ketika kita berpuasa Ramadan, itu adalah upaya kita untuk mohon ampunan kepada Allah. Karena Rasul bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dilanjut, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di bulan Ramadan kalau siangnya puasa, malamnya taraweh, maka dosa-dosa kita kepada Allah terampuni. Lalu bagaimana dosa kita kepada sesama manusia? Kan seperti itu. Iya, betul. Maka dalam Idul Fitri, dalam kupatan ini, kita bermaaf-maafan kepada sesama manusia. Ngaku lepat, minta maaf. Kalau minta maaf itu berarti kan mengakui kesalahannya. Betul. Mengakui kesalahannya itu dalam terminologi bahasa Jawa namanya ngaku lepat. Mengakui kalepatan, mengakui kesalahannya, disimbolkan dengan kupat. Ya, makanan yang berasal dari beras dibungkus dengan janur yang dimasak. Ya. Biasanya kalau di desa atau kecamatan Panjenengan, kupat ini gandingannya no. Kalau kupat itu opor ayam. Kalau sayurnya nasi tewel sama lodo, waduh, mantap sekali ini. Ini Pak Kudori. Sebenarnya saya itu mencoba mempelajari lebih dalam itu filosofinya dari kupat itu memang sangat dalam sekali. Itu sebenarnya sangat sesuai dengan Al-Quran. Ketika puasa itu motivasinya la'allakum tatakun, kan seperti itu. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ujungnya kan la'allakum tatakun. Ketika orang sudah bertakwa, ternyata pahalanya surga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Saling bersegeralah untuk mohon ampunan. Kan seperti itu. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, ini korelasinya dengan puasa. Surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Ketika puasa tujuannya supaya bertakwa, surga disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, di sini ternyata diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa yang mendapatkan surga itu kisi-kisinya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadzimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini stressingnya. Orang-orang yang diberi gelar bertakwa kelak mendapat surga itu yang pertama mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian ketika marah dia mau menahan diri, dan jangan lupa wal afina anin nas, mau memaafkan kepada orang lain. Dan itu di cover oleh tradisi kupatan. Jadi wal afina anin nas, saling bermaafan dengan orang lain, di cover dengan simbol kupat, ngaku lepat, saling minta maaf. Luar biasa kan Pak Dori? Bagus sekali. Iya. Yang terakhir
Iya. Orang membuat kupat Iya. atau melaksanakan kupatan itu ternyata menurut pengalaman saya pribadi ya, Iya. itu harinya macam-macam. Oh gitu ada ya. yang hari kedua, hari ketiga, hari Iya, keempat, iya. bahkan ada yang hari ketujuh di perayaan di desa juga macam-macam. Sebenarnya yang konsep dasar orisinilnya, waktu yang tepat untuk kupatan itu sebenarnya hari keberapa? Sebenarnya kalau mulai spirit kupat itu ya hari raya pertama itu sebenarnya spiritnya sudah bisa dilakukan. Tapi pembuatannya itu sebenarnya ya kalau hari rayanya kupat itu kan untuk lebarannya puasa Syawal. Kan seperti lebarannya itu. Lebarannya puasa Syawal. Puasa sunah Syawal ya. Puasa sunah Syawal itu keutamaannya, walaupun ini tidak harus ya, keutamaannya ya hari kedua bulan Syawal, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, maka kedelapan ini kupat dihidangkan. Maka membuatnya ya interval waktu antara hari raya kedua sampai ke Idul Fitri tapi ya itu untuk hari raya kupatan ya itu biasanya itu dilaksanakan kapan? Pagi atau malam? Ya kalau itu kan memang siji desa Mowojoro ya, setiap desa berbeda-beda. Tetapi kalau dikiaskan pestanya itu bisa dimulai setelah maghrib. Karena akhir daripada puasa Syawal itu kan maghrib. Ya, saat maghrib selesai itu kupatnya sudah bisa dimulai. Jadi maghrib untuk mengakhiri puasa Syawal. Puasa sunah Syawal maksudnya. Puasa sunah Syawal itu sudah bisa untuk mengadakan acara lebaran. Biasanya diadakan di mana kalau di rumah saya itu dari rumah tetangga itu diadakan saling tukar atau diundang? Saling memberi. Di rumah saya saling memberi. Kemudian di musola masjid diadakan kita kupatan rame-rame ya sama-sama. Acara pagi. Acaranya apa? Isiannya. Kalau isiannya, kalau isiannya ya saya melakukan observasi beberapa musola masjid di lingkungan saya itu beda-beda. Ada yang datang setelah subuh itu ke masjid musola, yang ngumpul-ngumpul saja diberi tausiah, kemudian bawa kupat, kemudian diberikan tausiah, kemudian makan bersama selesai. Ada yang berkumpul membawa kupat, kemudian diajak sholat sunat. Sholat sunat itu ya sholat sunat yang dilakukan di pagi hari. Sholat sunat duha sebenarnya. Sholat sunat duha 2 rakaat, kadang 4 rakaat, kadang lebih, itu beda-beda ya. Iya. Terus orang-orang kampung itu kadang-kadang ngarani ya sholat Syawal. Itu istilah yang sebenarnya tidak baku, tetapi muncul di masyarakat yang kadang disalahartikan oleh sebagian saudara kita. Nabi tidak mengajarkan apa ada dalam kitabnya sholat sunat Syawal, tidak ada. Sebenarnya sholat duha itu. Sholat duha. Nah, tadi daripada ada kekosongan momen itu dimanfaatkan. Walaupun sholat sunat duha itu afdolnya sendiri-sendiri, tetapi ketika orang berkumpul dan kita tahu mayoritas itu orang kan jarang-jarang ya sholat duha itu. Ya ngumpul-ngumpul kita tarbiyah. Ya kita ajak jamaah, walaupun itu tidak harus, tetapi kan tidak dilarang, boleh ya. Sambil untuk menunjukkan tarbiyah, jam-jam sekian itu sebaiknya kita gunakan sholat duha. Itu sebenarnya yang sebagian masyarakat itu menganggap itu sholat Syawal. Betul. Ya itu fakta di lapangan seperti itu. Terima kasih Pak Yasin. Mungkin sesi ini sampai sini. Mungkin ada terakhir yang mau disampaikan ke pemirsa. Iya, terima kasih. Tadi sebenarnya saya sudah menyampaikan bahwa kupat itu bisa dikira toboso dalam 2 terminologi. Yang pertama ngaku lepat, yang kedua adalah laku papat. Ini belum sempat kita bahas ini. Boleh dibahas ya. Jadi yang pertama itu adalah lebar, lebur, lober, dan labur. Laku papat itu isinya itu. Kira-kira padanan katanya kan? Itu kalau lebar itu
selesai melaksanakan puasa Ramadan dan Syawal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya lebar itu telah menyelesaikan kewajiban puasa Ramadan ditambah puasa sunat Syawal, lebar. Kemudian lebur dengan puasa yang kita niati ikhlas imanan wahtisaban itu, mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dosa kepada sesama manusia. Itu namanya lebur. Kemudian karo lober, dalam lebaran itu kita kan silaturahim, saling mengunjungi, dianjurkan bersedekah. Rezeki yang berlimpah luah itu biasanya di bulan-bulan Syawal, pas lebaran itu banyak orang bersedekah, orang tua kepada yang lebih muda dan seterusnya itu, saudara jauh, saudara berkumpul itu disangoni berbagi. Ini pengembangan daripada zakat fitrah. Kalau dalam terminologi agama kita diajarkan zakat fitrah merupakan rukun Islam setelah puasa. Maka pengembangannya adalah ya lober tadi, dermawan, berbagi. Itu lober. Yang terakhir labur. Labur ini ibarat gamping itu. Gamping yang diseduh dengan air, dipakai membersihkan tembok. Ketika dilabur itu artinya putih. Putih itu bersih, semangatnya Idul Fitri, kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi luar biasa kupatan ini salah satu kearifan lokal, dan di tahun 1600-an itu digagas dan diinisiasi oleh Kanjeng Sunan Kalijogo yang sampai sekarang masih dilestarikan. Begitu. Terima kasih Pak Yasin. Ya, mudah-mudahan ulasan kita bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Demikian pemirsa, wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.